Itu ya. Kok nggak bisa apa ya? Ketika Ruben itu pinjam uang itu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben ya terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar gitu ya. Pertama tentu adalah biaya-biaya untuk rumah ya, Ruben bilang seperti itu. Kemudian biaya-biaya nafkah yang kita tahu ya tidak kecil yang harus disiapkan oleh Ruben, belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan gitu ya, karena ada satu peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik. Intinya memang di satu sisi sekarang Ruben itu harus bersabar ya dengan semua musibah yang menimpanya, dari mulai hak asuh anak dibatasi, terus permintaan Sarwenda yang keterlaluan, biaya anak setinggi langit ya kan, ratusan juta setiap bulannya. Ditambah lagi mungkin Ruben Onsu itu sebenarnya pengen dimengerti dengan kondisi keuangannya di saat bercerai. Dia memang sedang kejatuhan ya, dari mulai tadi kita dengar disimak di sini dicermati ada masalah keuangan, bisnisnya anjlok, terus ada juga dilakukan oleh karyawannya pembobolan kartu kredit hampir 100 M dan Ruben mengaku itu tidak membantah. Jadi memang banyak orang yang kayak menggigit Ruben tuh kayak lagi ditusuk sama banyak orang di sekitarnya yang membuat dia tuh cuman bisa berserah mengadu ya kan. Sekarang dia jadi mualaf dimana dia banyak yang berdoa minta kemudahan untuk kehidupannya dan dia cuman bisa kapan kondisi ini akan terlewati sih. Itu mungkin yang bisa kita tangkap ya dari kondisinya Ruben Onsu. Dan dari kemarin yang tiba-tiba Ruben Onsu dinyatakan sebagai tersangka, mungkin ini kita masih bilangnya dugaan ya. Walaupun Ruben Onsu bilang mengakui tidak membantah dan akan berusaha untuk sejumlah uang tersebut ya kepada investornya, mungkin Ruben Onsu juga ingin sebenarnya minta pengertian dari mantan istri dan anaknya dari permintaan keuangan setiap bulannya, supaya dia satu sisi dia kondisi keuangan cepat membaik, tapi tetap dia butuh semangat ketemu sama anaknya, butuh waktu sama anaknya. Jadi Ruben Onsu tuh di satu sisi sebenarnya dia butuh dorongan kekuatan dari anaknya dan di satu sisi dia harus menyelesaikan keuangannya. Gitu sih kalau yang bisa kita tangkap ya. Dan lucunya lagi-lagi ada dong yang pastinya berkaitan dengan hubungan Sarwenda ini, si Cio Gio, yang dari awal memang bikin gerah lah gitu ya. Dimana Nikita Mirzani membuka fakta ya, dia bilang bahwa Gio itu pernah meminjam uang senilai 200 juta. Tapi lucunya selang dari bersamaan di hari yang sama itu Ruben Onsu dinyatakan diduga tersangka. Ini banyak para komentar, salah satunya netizen satu ini, kita simak ya. Pasti semuanya munculnya waktunya bersamaan. Kok bisa sih munculnya waktunya bersamaan? Si mantan napi ya sama yang diperkarakan ke Koko RO. Gimana ceritanya? Lebih yang masih bisa diproses yang mana ya? Yang masih bisa diperjuangkan, dihilangkan, digagalkan statusnya yang mana ya? Cio masih bisa digagalin nggak sih status sebagai narapidana? Bisa nggak? Oh udah masuk ya. Utang juga belum dibayar ya. Ups. Jadi mana? Narkoco lagi. Mau pembelaannya dari mana? Mana nih? Bukan tersangka lagi. Udah jadi warga dalam, say. Buktinya mana ya? Lu tanya aja sama NM. Berani nggak? Jangan sampai minta di ini. Jangan sampai lu tantang NM. Nanti kalau dikeluarin, ayo. Ya suruh makanya si Papio Vario Genio itu suruh buat video lagi dong. Makanya buat dong video, makanya jangan diem aja. Ya mantan ya.
Makanya buat CEO, lu jangan sampai aib-aib yang lain nanti keluar itu lebih ini lagi. Udah, lu waktunya untuk angkat bicara. Ya, ini kan udah namanya pencemaran nama baik kalau kayak begini, kalau memang lu tidak melakukan. Tapi kalau udah NM ngomong, ya gua nggak tahu lu mau ngelawannya bagaimana sih NM. Sekarang gua tanya. Karena sekarang kan jadi bully-bulian masyarakat. Kan betul, sejauh ini kan sekarang jadi bully-bulian masyarakat, dimana kalau informasi dari Nikita Mirzani, NM ini, inisial ini itu bisa dibilang hampir mendekati benar ya, biasanya dipercaya sekali. Yang mencurigakan sih sejak kapan jadi tersangka diumumkan sedang yang bersangkutan nggak tahu, berita dipaksa jadi saksi, ya kan? Dan ini bisa jadi akibat gagal mediasi. Tapi kalau dilihat dari statusnya Ruben ini tuh sebenarnya, karena kan dia sebenarnya uang prestasi ya, bukan penipuan, dimana dia jatuhnya perdata nih. Andai Ruben bisa bayar, selesai semua, jual aja salah satu rumahnya, kelar sebenarnya. Dan Ruben bisa fokus untuk membiayai kedua anaknya, ya jangan sejumlah yang diminta Sarwenda dengan nominal keterlaluan itu sih sebenarnya. Nah, lanjut lagi, ini juga memang informasi update-nya hanya selang 30 menit loh. Bayangin dari ngebongkarnya si kasus CEO Gio, lanjutlah keluar Ruben Onsu dinyatakan diduga tersangka, kan itu kayak saling serang. Kita simak nih beritanya. CEO. Setengah jam kemudian pengumuman RSO TSK bareng. Jadi ini situasi sosmed ya. Situasi sosmed setengah jam sebelumnya, sekitar jam 6 itu heboh dengan CEO. Wow, yang berpihak sama RO, rame menghujat-hujat CEO punya utang segala macam sama NM. Begitu setengah jam keluar ini dari TSK, langsung persnya CEO nyurah ke sini, persnya RO diem aja. cari tahu deh. Berbalas pantun nih, yes, bacanya setengah jam. Oke. Apakah? Gak ngerti saya, setengah jam. Kaget gak sih Kaget lah. TSK ini? Misalnya persnya RO lagi berbahagia nih, statusnya CEO, ternyata ngutang nih, gak bayar 2 juta. Lagi berbahagia nih persnya RO. Ngata-ngatain nih di sana nih, tiba-tiba di sini keluar TSK, pennya CEO bahagia kata-katain di sini. Apa yang Mbak Tessa lakukan ketika pertama kali mendengar status TSK itu? Gue pertama kali lihat, lagi scroll YouTube kan, nunggu Isya itu kan, lagi nunggu Isya karena itu jam 19 sebelum azan. Gue lagi scroll kaget. Judulnya pertama dari akun yang aku nggak ngerti. Aku scroll aja, ini cuma 2 nama nih. Adalah intinya ini saling serang sesama fans